Oke, balik lagi di Daily Mix episode review Museum Bandung. Coba apa aja? Tadi kita museum pos Indonesia, museum biologi. Sate dulu. Oh iya, museum sate, terus museum biologi ada tiga. Gitu. Jadi kita dalam beberapa jam kita menembus museum itu, soalnya letaknya itu dekat. Nah di sini Bebas. gua akan nanya satu-satu nih sama teman-teman Daily Mix, gimana perasaannya atau review jujurnya tentang 3 museum yang sudah kita kunjungi di Kota Bandung. Nah dari Jaka, gimana Jak? Dari museum apa dulu Jak? Gua mungkin mulai dari musim pertama, musim pos ya. Dari musim pos itu gua lumayan penasaran, excited juga. Tapi pas sudah masuk nggak terlalu ini sih, soalnya beberapa cuma kayak ya gitu sih. Paling ada mesin-mesin ketik tua, mesin cetak yang udah tua dari zaman Belanda, terus mesin-mesin kotak pos, mesin buat beli perangko. Dari itu ya cuma, jadi dia tuh kecil kayak cuma ngelingkar bentuk huruf P gitu doang layoutnya, jadi nggak terlalu banyak yang dipajang juga. Kayak yang dipajang tuh berulang-ulang juga sih. Terus ada tadi satu lagi gedung sate. Museum gedung sate itu lumayan bersejarah, soalnya gimana dia menceritakan gimana awal gedung sate itu ini berdiri. Nah, Duduknya kapan? nggak tahu kapan duduknya, kayak sekarang lagi duduk deh. Nah pas di awal masuk kan di luar nggak bisa video, pas sudah selesai pesan tiket masuk, nah itu udah mulai tuh push bala-bala. Nah, Wan, Enak. kita lagi ada di, benar gue potong, kita lagi ada di Kopu di daerah Bandung, dekat Museum Geologi. Coffee shopnya enak banget. Karena lu hampir kalau dari Museum Geologi, lo nyebrang ini. Tinggal nyebrang. Dan nyebrang doang jalan kaki. Lanjut. Nah gua juga, terus juga gue lihat-lihat di situ gimana sejarah dia berdiri, bikin bangunannya tuh gimana, dan ternyata bangunnya unik ya. Nggak cuma sekedar kayak campuran semen atau gimana, dia tuh kayak ada beberapa campuran semen, kapur, terus pokoknya banyak ya, nggak cuma semen doang. Terus batunya nggak pakai batu bata gitu yang bagian bawahnya, kayak pakai batu-batu kali ya. Nah, terus juga di bagian pojok-pojok tuh ada tuh yang diekspos bagian semennya, batunya, konstruksinya. Terus ada di sana ada miniaturnya juga. Nah mantep tuh, gua salah satu orang yang demen sama miniatur soalnya. Yang paket ya? Oke. Terus di sana juga ada tempat yang unik tuh yang tadi, yang ada peti sama ember. Ya. Jadi di Yang mana, weh? ada ruangan di situ, ada peti. Muncul ada orang lagi ngulik. Nah ya itu yang di layar ada Interaktif itu yang tadi interaktif. aku bilang coba kamu lihat ke TV-nya. Nah jadi tuh di ruangan itu Duduk gitu. Pak. Jadi itu di ruangan itu tuh ada layar. Terus di situ ada kayak di meja di tengah-tengah ada peti. Terus di depannya kayak ada apa buat nyerok gitu. Terus ada ember sumur sama tali tambang. Nah kalau kita masuk ke ruangan itu, Yang ada ya? Iya. Itu yang itu. kita seolah-olah dibawa ke zamannya mereka pas lagi ngebangun. Kayak wah ternyata gini ya. Tapi aneh juga tiba-tiba di dalam situ orang bawa kamera. Kamera bukan kamera film lagi. Kayak unik aja gitu konsepnya bikin begitu, dan rapi lagi, kayak nggak diedit, kayak beneran masuk ke dalam sana. Terus Hah? Terus juga setelah itu lewat ada beberapa sejarah, terus ada lukisan-lukisan yang ternyata dilukis sama anak-anak sekolah, komunitas juga. Keren tuh lukisannya, jadi nggak cuma lukis satu orang, jadi kayak ada dari komunitas ini ngelukis, terus ada yang ngelanjutin lah di komunitas lain gitu-gitu. Terus juga ada yang dari anak-anak TK ya, anak-anak sekolah juga. Terus pas mau keluar tiba-tiba kita dipanggil ke belakang, mundur lagi. Ternyata nonton film dokumenter, dan ternyata di situ diperjelas soal masalah gimana berdirinya gedung sate. Nah setelah dari itu kita lanjut ke Museum Geologi. Nah di Museum Geologi ini gue kira cuma satu ruangan, ternyata bercabang-cabang sampai lantai 2, dan
Jujur ya, di museum geologi ini gue lumayan seneng soalnya ada beberapa, gue kan main game Minecraft, jadi ada beberapa batuan yang sering gue pakai, terus beberapa biji buat bikin alat-alatnya. Nah, gue ngeliat secara langsung situ bentukan di reliefnya tuh ternyata kayak gitu loh. Terus ditambangnya di sana, di sini lokasi-lokasinya, dan ternyata nggak cuma satu varian, ada varian lainnya juga. Nah tuh di situ juga gue kayak wah, ternyata yang selama ini gue liat di game ada loh, beneran ada, nggak cuma udah di game doang. Dan ternyata fungsinya beda sih sama game. Maklum sih game, tapi ada beberapa yang memang fungsinya kayak buat dekorasi, buat pajangan. Terus juga di sana ada banyak banget fosil-fosil hewan, bahkan ada fosil manusia purba. Ya, Benar-benar. Manusia purba. Ada ianya nggak? Purba ya. Iya, ada manusia purba. Ada ianya nggak? Enggak, Oh, bukan ini purba ya. bukan manusia purba. Terus ya. Nah, disitu lihat, terus setelah itu habis lihat dari situ kita mulai Oh, iya, iya. udah sih sampai situ, kita lanjut nyari makan sampai di sini ternyata. Dari 3 museum itu, yang pertama museum pos gue nggak terlalu itu banget sih, cuma kayak biasa aja, Geologi kayak paling ini ya? ya geologi paling menghilangkan rasa penasaran gue loh. Jadi sebenarnya di museum geologi ada yang ini simulasi gempa ya. Nah itu tadi pengen kita coba, ternyata belum buka. Belum buka. Dan juga karena kita ngejar waktu, Yang mana? jadinya nggak bisa kita cobain. Geologi. Yang tadi simulasi gempa. Simulasi gempa. Oh, Mm-mm. Oh iya, sama satu lagi tadi di museum gedung sate ada VR. pos. Iya. Belum buka. Pos Di sate. gedung sate ada VR, tapi petugasnya juga belum siap juga, jadi kita nggak bisa nyobain. Padahal itu jam kerja dia ya. Tapi Senggol terus. tapi review jujur sih, 2 museum itu yang berkesan buat gue. Benar. Yang satu itu nggak terlalu sih, kayak mesin ketik perangko. Gua ke rumah nenek gua soalnya ada, makanya nggak terlalu ini banget. Kecuali si alat-alat buat mesin perangko atau yang besi yang segede gaban, sama mesin kotak pos yang dari zaman Belanda yang merah. Benar. Itu tuh unik aja ya. Lu paling suka di museum Museum Dua geologi. museum. Oh, Dua suka, tapi yang paling suka banget di geologi. Soalnya paling menghilangkan rasa penasaran gue. Udah itu aja. Gimana nih? Lanjut siapa? selanjutnya? Aku mau paling suka dulu ya. Aku paling suka itu di museum ini yang gedung sate. Gedung sate. Karena yang aku suka di gedung sate itu dari bentukan market-marketnya, terus ada lukisan, terus ada banyak infografisnya itu nggak bikin pusing. Kalau di geologi itu infografisnya, gambarnya, semuanya itu kayaknya terlalu banyak gambar, keramaian, dan akhirnya mata agak sedikit pusing untuk membacanya gitu. Jadi ya aku paling suka yang di museum gedung sate. Terus sayang banget kita nggak nyobain VR ya. Iya. Itu kayaknya tuh seru banget gitu. VR itu bukan yang roda 3 ya? Yang Piar. P-I-A-R. Piar. Ya. Nah, terus lanjutlah di gedung sate itu kita melihat inian proses dokumenter ya. Video dokumenter ya. Video dokumenter dari Iya. pembangunan awal gedung sate sampai di mana mempertahankan direbut kembali sama pasukan sekutu gitu, dan ada 7 orang yang meninggal. Lebih tepatnya hilang emang. Hilang terus meninggal, Jack. Ini di mana? Perang di gedung sate. Dia meninggal terus hilang. Oh. Hilang tapi ditemukan di belakang gedung sate. Kerangkanya Kok doang. aku nggak miss bagian ini? Iya ada. Ada di dokumenter. Di dokumenter tadi ada. Yang 7 menit itu? Iya, iya. Oh, aku kemana aja ya? Terus sama pas lagi yang di bukan diorama sih, yang patung-patung, bukan patung ya. Ada infonya itu yang pembangunan. Nah, itu ada 7 orang itu yang lu nanya. Ini siapa yang nyerang ya? Yang gurka-gurka. Iya, taunya pasukan sekutu yang nyerang nyerang balik si gedung sate itu pada Padahal udah saat merdeka ya. kan Jepang cabut, dibom, terus masuklah pemerintahan kita, proklamasi, terus didiriin menjadi kantor pemerintahan di Bandung. Terus akhirnya
direbut kembali, pengen direbut kembali sama si pasukan sekutu itu, dan ada 7 orang yang berhasil mempertahankan, dan yang tadi dibilang semua itu hilang dan meninggal, ditemukan di belakang gedung sate kayak gitu. Dan habis itu kita langsung ke museum geologi. Geologi itu aku nggak suka banget, tapi suka aja karena aku baru ngelihat batu-batuan kayak kristal, terus batu meteor gitu. Itu bayangin kalau misalnya dijual ya, batu meteor dijual berapa gitu. Gede banget pasti itu. Nah itu nyarinya gimana gitu mereka. Aku tuh lebih kepo sama bagaimana cara menemukannya. Kayak gitu. Itu kan dia bertahun-tahun, berpuluh-tahun riset dan ngambil sampel-sampelnya di berbagai di dunia maupun di Indonesia gitu kan. Terus ada apa namanya Dani ituan ya, T-Rex gede banget, segede gaban, lebih dari ini mobil. gitu. Dia ngelang, kita lari banyak tuh cuma ngelangkah begini doang udah kecapuk kita. Yang enak kepalanya Pak itu tuh kecapuk. Jadi ya gitu lah. Tapi suka banget, keren takjub, keren sama museum geologi karena salutnya tuh bisa menemukan gitu, menemukan dan menjaga, mengumpulkan juga artefak ya. Iya. Kayak gitu. Kan juga di bawah. Bener, dan SDM kan. akhirnya SDM. ESDM energi ya, Oh, iya. ESDM. Makanya tadi pas lagi ada di vlog kita, ini mah kita support Pak Bahlil gitu. Kayak gitu. Tapi ternyata di ESDM bukan Pak Bahlil aja ya, maaf aja nih ya. Pak Bahlil. Yang lagi rame aja kita. Iya, gitu. Bukan dia doang, tapi dia mulai nyari gara-gara gitu. Kayak gitu. Terus ya udah, kita ke habis itu museum pos ya. Di museum pos Kebalik ya. iya, aku reviewnya terbalik. Karena kalau aku review gini nanti jawaban aku gak ketemu. Malah ngikutin jawabannya si Jaka nanti. Lalu baru kita ke pos pos Indonesia. Biasa menurut aku ya biasa aja karena emang aku yang nggak terlalu ngikutin pos ya, kabar pos ataupun kayaknya. Tapi itu apa namanya bagus sih. Akhirnya kita belajar gitu kan dari awal mula pos, dan di situ uniknya masih tersimpan perangko-perangko. Benar. Gede banget tempatnya. Iya benar. Perangko-perangko yang menyimpan dia menyimpan perangko yang ada di dunia gitu. Ya kan? Perangko. Kayak gitu, dan kita ada di beberapa dibuka, ada yang ditutup lagi gitu. Kayak gitu, sama ada baju-baju pegawai-pegawai kantor pos kayak gitu. Terus ya udah gitu deh, pos Indonesia kayaknya nggak banget sih. Menurut gue ya nggak apa-apa kalau jasa aku juga nggak apa-apa, karena gue nggak banget sama museum pos Indonesia. Kayak ya udah gitu aja, apa yang seharusnya dikemas lagi dengan baik gitu. Apa nih yang menarik lagi gitu. Jadi ya selain alat-alatnya atau ini harus dibikin lebih dikemas lagi dengan baik, entah dibikin interaktif room yang kayak yang tadi di itu tuh museum geologi, sate dibikin interaktif lagi di dalam museumnya kayak gitu ya. Tapi ya buat edukasi, jadi kayak edukasi banget tau nggak? Baca banget. Jadi kayak gitu, keren sih itu. Ya kalau dari aku sih segitu. Kalau terus habis itu kita lanjut ke aku review dari yang pos dulu kali ya. Yang di pos itu sebenarnya tadi karena sembari kerja jadinya agak nggak fokus ya. Aku paling demen sama tadi at the very first time aku pikir tuh tehelnya tuh tehel Belanda. Ternyata waktu dilihat ngelotok, bukan tehel Belanda. Terus kalau di tung itu tuh keras banget, kayak tung itu tuh keras banget. Terus yang aku demen di situ tuh karena yang paling aku berkesan waktu itu ngelihat mesin tik segede gaban sama mesin timbangan. Timbangan itu namanya Italiana Maaci. iya Sama si Ita. ya kan? Ntar dia nonton nih. Italiana Maaci sama bekel. Timbangan yang zaman dahulu banget, jadi dia ada kayak
ada kayak bekal-bekalnya gitu. Iya, berkel. Merkel ya? Berkel. Iya. Jadi itu kemarin kita lihat timbangan itu persis sama di tempat Roti. roti betul, roti Belanda. Karena itu dari buatan Jerman kayaknya. hidangan. Made in Belanda kayaknya ya. Itu berkesan buat aku sama ngeliat mesin tik. Mesin tik ya, karena aku pernah berada di masa aku pegang mesin tik dan ngerjain kerjaan aku. Sumpah. Iya PR. Oh. Pik. Ya ketahuan tuanya dong. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya, Iya juga ya. Iya. Dalam mimpi. Udah gitu perkesan sama si perangko-perangko yang pakai perangko yang dimasukin dalam wadah kaca satu-satu. Gimana sih ngomongnya? Wadah kaca kayak cermin, wadah kaca kayak gantungan baju. Jadi satu etalase deh. Etalase. tapi nggak etalase sih, Ji. Kan kalau etalase tuh kelihatan ya. Ini bukan etalase sih, Ji. Oh ya. Kayak lemari. Lemari, kayak lemari baju aja digeser. Yang perangko itu ya? Iya, semua negara-negara Banyak banget. geser ini. Terus apalagi ya yang paling berkesan itu ngelihat bahwa kita kehilangan identity, kenapa kita nggak pakai perangko lagi ya? Kayak kenapa kita nggak pakai pos lagi? Dan pos Indonesia sekarang kerjanya apa ya? Lebih ke Ini kita nih Google AdSense, YouTube kita kan sebelum monetize kan kita dikirimin itu. Sekarang metodenya lewat kantor pos, kalau enggak JNT, Shopee. nggak, maksudnya di tengah gempuran JNT, JNE, Tiki, Satria, ini PT Pos. Oh, BLT. Oh, pakai pos ya? Iya, Pak. Ya, ada yang masih nerima di kantor pos kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Pos Indonesia nggak satu pos Indonesia sekarang, jadi kebagi gitu loh. Oh, Tadi ada pelanggan gitu. Pos apa. Oh iya, terus ininya, sorry aku potong Kak. Norak banget deh, itu kan ada perangko-perangko ya. Seharusnya ngapain dicopot-copot? Itu yang kita Oh, lihat. iya, ada Tadi beberapa perangko. kamu shoot videonya kan, nah itu ada beberapa perangko yang copot ya. Dicopot. Gue bingung deh sama lu. Tangan-tangan. Iya, Tangan udah. jahil. Lu ngunjungin aja, bro. Udah nggak usah dicopot-copot, itu dia susah loh ngumpulin arsip-arsipnya gitu. Sampai udahlah gua nggak ngerti. Lanjut. Terus sama aku paling demen sama bajunya, baju zaman dulu. Beberapa apalagi bagian yang Jepang ya, aku suka banget sama Jepang, Belanda aku suka banget sih. Itu pakaiannya, bahkan ada tas-tas zaman Jepang juga. Terus bahkan ada kotak surat yang berat banget sih menurutku. Kayaknya kalau ngangkat itu, kalau ada maling mau ngambil, mikir deh 2 kali. Kayaknya nggak 2 kali sih, 14. 14 kali. Berat banget kan? Kayak itu lebih cocoknya untuk jadi ini kalau misalnya orang kaya masukin apa? Berangkas. Berangkas. Gitu. Terus udah gitu itu gratis, ngomong-ngomong kalau ke PT Pos Indonesia itu gratis, museum Pos Indonesia gratis. Berikutnya kita tinggal jalan cuma 2 menit kayaknya langsung nyampe ke, cuma dari belakangnya langsung nyampe ke gedung sate. Gedung sate itu yang paling berkesan buat aku adalah ketika melihat struktur bangunannya, sama harga pembangunan gedung sate itu sebesar 6 juta gulden. Aku nggak tahu sih kalau di rupiah itu berapa, yang pasti 6 juta gulden di masa itu, yang itu ditaruh di dalam atas gedung sate sebanyak 6 buletan untuk menandakan, mengingatkan bahwa simbol 6 buletan sama dengan 6 juta gulden. Terus yang paling berkesan juga di gedung sate adalah dari aku sih cuma arsitekturnya doang ya, karena aku jadi tahu bahwa bawahnya itu gini, bawahnya gitu. Dan peradaban orang Belanda tentang ilmuwan, teknik sipil, pembangunan itu udah keren banget. Udah maju zaman banget, itu. udah maju banget. Dan boleh nambah sedikit, seharusnya kita bukan bersyukur juga ya, tapi kita berterima kasih sama Belanda yang sudah, bukan berterima kasih maksudnya teknologinya itu loh, teknologinya kereta, sampai kita kemarin PLTU ya, kita kan ke PLTA ke gua sana kan, pembangkit listriknya lewat itu kan, gitu. Jadi ya gitulah, kita harus sedikit berterima kasih walaupun dia jahat ya. Dia nggak jahat tahu. Dia merampas rempah-rempah kita. Dibeli tahu. Dibeli. Ada yang bilang katanya merampas. Itu kan cuma Fake asli. Itu bahayanya tuh di kita. Propaganda mulu dibuat. dibeli, tapi harganya mungkin sangat murah. Cuma tapi dibeli kok, bukan dipaksa. Itu propaganda, berarti itu parah. Sebelum ada mata uang pun itu barter. Barter. Iya, soalnya nggak tahu apa aku yang salah.
di sekolah diceritain Iya, Indonesia emang di itu sekolah memang diceritain kan Belanda itu menjajah kita mengambil rempah-rempah. Nah, dibelinya itu nggak disebutin. Nah, itu bahaya tuh. Dibeli. Banyak sebenarnya. Dibeli. Terus Terbalikan gitu ya. karena katanya sejarah ditulis oleh pemenang. Kamu ntar bakal ingat Iya, itu. emang benar. Sejarah hanya ditulis oleh pemenang. Yang kalah nggak bakal bisa. Ya. Terus apalagi ya, udah gitu di PT di gedung sate itu tentang struktur, aku suka banget strukturnya. Yang kedua aku suka dengan paling berkesan itu di gedung sate adalah cuman batu doang. Jadi aku tahu gimana cara ngebangun rumah. Pakai batu kapur. Aku bingung deh. Jadi dia buat batu kali, batu semen sama pakai kapur. Ntar tulisannya pakai kapur. Kapurnya merekatkan gitu, ini kapur tulis, kapur bagus, kapur sirih atau kapur apa nih? Iya, buat merekatkan tembok itu ya. Merekat tembok. Jadi dia kokoh gitu. Terus yang berikutnya lagi tentang di gedung sate itu aku suka sama ada video tentang mereka tuh dibangun kan kalau zaman sekarang pakai scaffolding besi ya. Zaman dulu scaffolding itu pakai kalau bambu kayu gitu, kayak gitu. Jadi si orang Indonesia tuh bangun angkat batu, plung. Dan aku tuh dia ada ngebaca satu artikel bahwa batu gunung itu tuh bentuknya orang Belanda nyuruh orang Indonesia tukang nisan untuk memahat ukuran batunya. Jadi ternyata batu-batu yang bulat segede gaban itu batu gunung dipahat. Itu yang tadi yang tembok jebol itu. Bukan. Nah, itu ya tembok. Tapi terusannya kok. Jadi si orang Belanda nyuruh orang Indonesia tukang nisan, spesifiknya tukang nisan untuk memahat. Udah gitu berikutnya kita ke gedung geologi. Gedung geologi kayaknya aku paling berkesan sama semua batu-batuan. Aku suka banget sama batu konglomerat. Bentukannya itu loh. Sama batu bara aku suka. Mengkilat, kalau dipegang tuh kayak mengkilat gitu, kayak pantesan mahal nggak sih gitu. Kayak pantesan nggak sih kita tuh tambangnya banyak banget, ada bauksit, ada granit, ada batu nikel gitu, kayak mahal banget buat dijual. Terus ngelihat T-Rex juga tangannya kecil, badannya besar. Kalau mengaum, yang lain langsung bisa. Jadi T-Rex gitu. Ada T-Rex gede banget kayak. Aku tuh bersyukur untung T-Rex mati. Kalau dia masih hidup, udah. Yang bilang kalau kirim sama Sudirman Hancur itu Sudirman paling langka dong. Bro, Ninggoy. Sama aku tuh penasaran kayak tadi aku ngomong sih kayak gimana orang tahu bahwa satu batu itu tuh batu sesuatu. Entah batu fosil, entah batu kepala orang, batu Homo sapiens atau batu tengkorak satu sapian atau tulang babi atau apa kan tau dari mana nggak sih gitu. Jangan-jangan Aing ketika konstruksi gedung sate jangan-jangan ada pakai salah satu tulang belulang fosil. Mungkin nggak sih? Mungkin sih kataku ya. bisa nggak ada yang tahu. Iya deh. Nggak ada yang tahu gitu, kayak ada dibilang fosil gitu. Kayak masih penasaran sih kayak tahu dari mana gitu. Jangan-jangan selama ini tuh kalau ngelewatin batu atau bahkan minyak batu jangan-jangan itu batu fosil. Gitu, dan itu aku paling suka di PT Pos. pos. Kenapa? Karena pos itu mengingatkan aku tuh sempat ada di masa aku kirim surat tuh pakai pos. Pakai Perangko ya. Dan arah ke pos langsung kayak masukin gitu. Jadi nulis surat kayak perangko, beli perangko masukin gitu. Tahu nomornya ya? Enggak, kita enggak. Makanya tadi aku enggak suka sama apa namanya museum pos. Gitu sih. Kurang interaktif. Itu sih Ji gimana Ji? Oke. Pos. Tadi kita ke Pos Indonesia, Gedung Sate, sama Museum Geologi. Baru 3. Set 2 aja. Terus? Ya awalnya kan kita ke Gedung Sate dulu tuh, Pos Indonesia dulu. Di Pos Indonesia ya gua kira itu di dalam satu bangunan tuh full museum. Ternyata emang digabung museum plus kantor si Pos Indonesia itu, dan museumnya itu ada di bagian bawah gitu, jadi masuk basement.
yang gua apa ya, sebenarnya itu buat nambah ilmu aja sih, buat nambah bacaan aja. Kayak yang gue baca tuh, gue jadi tahu awal surat menyurat di dunia tuh begini gitu. Jadi kayak yang teriak-teriak zaman VOC kan, Pos ka- teriak ya? iya, dari satu tempat ke satu tempat lain gitu. Jadi teriak misalnya kayak, oh ya ada bakso nih. Nah kalau yang di sana denger yang lain kan pasti udah kacau ya. Nah Atau bak nah, iya, makanya apa ya, suatu ilmu baru gitu kalau ada apa penyuratan tuh awalnya tuh dari teriak dari zaman VOC. Nah terus ada surat-surat emas ini yang gue baca tadi, dia itu kayak apa ya, perjanjian gitu loh, perjanjian suatu wilayah kayak Sunda, Jawa, Maluku dan lain-lain itu dikirim ke satu tempat, yaitu Borneo kalau nggak salah. Jadi emang itu masih pada di zaman Belanda, yang dimana tuh apa ya, di perjanjian para raja-raja dulu gitu ke Belanda ini. Terus juga ada perangko-perangko, mesin-mesin, terus toko-toko pos Indonesia, toko-toko pada zaman Belanda, pada zaman Jepang. Terus ada juga kendaraan-kendaraan pos kayak sepeda, motor, sama seragam-seragamnya. Terus ada juga tempat-tempat apa sih namanya, naruh suratnya gitu. Yang gua kagum di pos Indonesia ini, jadi ada satu bingkai gede gitu, satu bingkai peta dunia itu kayak nunjukin di setiap negara ini, perangko negara ini gitu. Yang gue suka tuh desainnya gitu, karena misalnya di negara Afrika nih, itu desainnya orang main bola perangkonya, jadi kayak beda-beda. Itu menurut gua suatu ketertarikan buat gue sendiri gitu. Itu yang paling gue suka di pos Indonesia, itu perangkonya. Nah habis dari pos Indonesia kita di Gedung Sate. Itu emang apa, satu wilayah gitu dia sama Gedung Sate. Jadi pos Indonesia di sebelah timur, di sebelah kanan, terus geser dikit masuk ke Gedung Sate. Gedung Sate juga asik sih, dia juga satu lantai doang, dan itu gimana ya, dapet deh vibes apa ya, vibes zaman itu tuh dapet banget, karena sambil disetel lagu-lagu zaman dulu kan, terus vibes lampunya remang-remang, terus interaktif. Kalau di Gedung Sate yang bikin gua interest itu ini ya, sejarah politiknya, yang awal-awal apa kemerdekaan, terus pindah ibu kota dari Batavia ke Bandung. Itu pas proklamasi, selang berapa hari atau berapa bulan itu langsung ditetapkan ini apa, Gedung Sate sebagai pusat politiknya Jawa Barat, gubernur. Nah, di situ disahkan, tadi dibilang Bang Alfi, setelah berapa tahun dari disahkan apa pusat politik di Jawa Barat ini, itu diserang balik karena ada yang masih nggak terima. Itu sekutu kan, si Gurkha ini, jadi nyerang si Gedung Sate buat direbut balik. Nah, di situ ada 21 orang kalau nggak salah nahanin Gedung Sate. Jadi pribumi kita nahan Gedung Sate, 21 orang. 7 orang meninggal, terus hilang, ditemuin di belakang Gedung Sate. Itu terus gue ngeliat foto Braga masih full apa Belanda ya. Itu kayak kalau di luar negeri tuh kayak di Texas zaman cowboy ya, yang pakai mobil-mobilan besi gitu, yang gitu. Jadi sih menurut gua menarik banget ya, sama interaktif banget. Ada VR-nya, ada bukan teater apa sih ya, dokumenter lah ya. Dia
kayak pakai kursi bioskop itu dia cakep sih. Terus abis dari gedung sate kita ke museum geologi. Nah, gue excited di museum geologi karena pasti geologi itu apa ya, keterkaitan sama alam kita lah gitu. Jadi pasti di situ dia ngasih sampel-sampel kayak batu-batu itu kan, terus cara-cara solusi-solusi bencana alam. Nah, soal kan jadi di museum geologi itu ada tiga pembagian pembahasan loh. Yang pertama tuh tentang alam semesta, terbentuknya alam semesta, terus terbentuknya bumi, terus sama histori manusia ya, histori kehidupan nih dari zaman Awal kehidupan. awal ya, dari zamannya bumi masih api nih, terus dari api ke perairan terus sampai ke zaman kita gitu, itu keren sih. Terus di zaman alam semesta, teori Big Bang, ledakan multiverse, apalagi ya. Kalau di geologi yang paling buat gue impresi itu histori ini kehidupan, karena seru aja gitu ngeliat zaman dinosaurus kan. Terus sama ini yang apa ya, lupa lagi. Responsif interaktif banget ya, apalagi pas di pembahasan bencana alam itu yang ada letusan. Emang ada pas bencana alam? Ada yang di atas nanti di gua. atas yang tadi kita mainan pasir. Iya, yang pasir. Oh, Itu bencana alam. Itu bencana. abrasi dan agresi. Iya. Di bencana alam itu ada gempa bumi, tsunami, leo apa gitu ya, sama abrasi gitu-gitu. Itu interaktif banget, itu dikasih tahu kayak gempa-gempa gimana, terus solusi-solusi kalau ada bencana alam, terus alarm bencana alam, terus sinyal-sinyal bencana alam tuh mantap tuh. Itu sih menurut gua kalau dari 3 yang tadi kita datengin tuh, yang paling gue suka itu gedung sate karena gue suka sejarah. Terus sih Sama paling jangan lupa kalau misalnya mau ke gedung sate itu harganya Rp5.000 per orang. Terus tutupnya nanti kita cantumin di link di bawah, buka sama tutupnya jam berapa. Terus kalau di gedung PT Pos Indonesia, kan Museum Pos Indonesia itu gratis. Masuknya cuma tinggal tulis nama doang. Terus sama nanti masukin hari dan jam operasionalnya. Berikutnya kalau di geologi itu harganya Rp5.000 per orang yang bisa dibeli via website pakai QRIS. Jadi kayak ya pakai code gitu, ntar code. Tapi sebenarnya kalau langsung juga bisa sih kayaknya ya. Pokoknya harganya 5.000. Pokoknya 5.000 geologi, 5.000 juga untuk sate. Terus untuk jam operasionalnya juga nanti dimasukin. Singkatku sih Jumat libur. Jumat libur ya geologi. Iya ada tulisannya. Gua ini masih Jumat hari libur nasional cuti bersama tutup Iya, gue udah lepas. jam 9 sampai jam 2. Udah. Itu doang. Ya. Sip, udah. Oke, dari sudah selesai review dari tempat-tempat museum yang tadi kita kunjungi selama ada di Bandung ini. Terus jangan lupa nanti mampir dari museum geologi bisa mampir ke coffee shop apa namanya ini? Kofu. Bisa langsung mampir ke coffee shop. Nah itu tinggal searching aja jalan kaki. Di sepanjang deretan kopi Kofu ini banyak resto atau coffee shop ya. Tapi kalau emang mau santai, mau sitting, juga enak di sini. Langsung aja mampir kopi Kofu kayak gitu. Oke, sekian gitu aja. Sampai ketemu di next episode review bersama teman-teman Daily semua. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau ada tempat-tempat yang ingin kita review, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada tempat yang harus kayaknya direkomendasi untuk kita kunjungi juga, itu boleh banget tulis di kolom komentar. Dan yang intinya support terus kita support kita terus berkarya supaya kita
tetap harus konten dan semangatin kita buat terus mengonten sampai akhir zaman. Oke, ya itu aja. Terima kasih. Bye bye. Oh, tuh yang dadanya itu yang hilang. Kayak manusia time lapse. Dah. Dadah.